Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar ya? Semoga sehat selalu ya teman-teman semua, dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam setiap kegiatannya. Baik, masih bersama dengan TBDpedia, partner setia belajarmu ya. Belajar dalam membahas soal-soal yang terkait dengan ujian kompetensi. Hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-31 ya. Dan episode ke-31 ini kita masih akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan seleksi donor ya. Teman-teman bisa memberikan dukungannya dengan cara subscribe ataupun like, share, dan komen supaya channel ini dapat berkembang dengan yang lebih baik tentunya ya. Teman-teman, apakah sudah siap? Ya, silahkan diambil untuk alat-alat tulisnya ya. Kemudian diambil pulpen dan bukunya ya untuk memberikan jawaban. Soal ini pada kesempatan ini sama seperti sebelumnya, soalnya ada 3 ya, dan masing-masing soal itu nanti kita akan beri waktu selama 1 menit ya untuk teman-teman berpikir dan memutuskan jawaban apa yang paling tepat untuk soal tersebut ya. Baik, sudah siap? Kita masuk ke soal yang pertama. Ya, soal yang kedua. Soal yang ketiga. Sudah selesai ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah menjawab ketiga soal ya. Namun apabila ada teman-teman yang tertinggal, silahkan teman-teman mengulang terlebih dahulu ya. Jangan langsung ke pembahasan, stop dulu sekarang, ngulang lagi di di soal 1, 2, dan 3 biar nanti teman-teman itu lebih ngena untuk mendapatkan informasinya. Oke.
jika yang sudah selesai semua, terjawab semua, maka kita lanjut ya. Jadi, soal yang pertama. Nah, coba. Jawaban untuk soal yang pertama itu adalah D, teman-teman. Ya, bagaimana untuk jawaban teman-teman? Apakah sudah selesai semua atau benar semua? Ya, kenapa kok D? Tentunya kita bisa melihat bahwa menurut standar yang sudah ditetapkan bahwa tekanan darah untuk sistolik dan diastolik itu adalah maksimal ya 160/100. Sedangkan untuk soal di sini tekanan darahnya berapa? 170/90. Tentunya ini menjadi pilihan kita karena dia sudah melebihi dari standar yang sudah ditetapkan ya. Untuk jawaban yang pertama ya, A ya, tidak lolos donor karena berat badan, tentunya tidak ya, karena apa? Standar minimal untuk berat untuk kantong darah yang dibutuhkan 350 itu benar, yaitu 45 ya. Kemudian tidak lolos donor karena sakit perut ya. Tentunya ini bukan menjadi suatu jawaban yang tepat karena apa? Sakit perut itu bisa terjadi karena nervous atau karena ketakutan sehingga memicu persarafan pada sistem pencernaan kita. Tidak lolos donor karena pertama kali ya tidak masalah ya. Mau pertama kali atau belum pernah sama sekali tidak masalah ya. Tapi yang paling tepat adalah jawabannya adalah tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi. Kalau untuk HB ya HB tentunya benar kalau jawaban lolos donor karena HB normal, tapi ada pemeriksaan lain yang tidak baik ataupun tidak lolos karena tekanan darahnya yang tinggi. Nah ini kalau dalam aturannya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di situ bahwa untuk sistolik maksimal 160, di situ 170 di kasus, dan diastolik minimal 60 dan maksimal 100, di situ aman kalau untuk diastoliknya. Ini untuk soal yang pertama teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua, ya, untuk soal yang kedua bagaimana? Ya, untuk soal yang kedua ini jawaban yang paling tepat adalah E, ya. Kenapa? Karena dia memiliki riwayat apa? Riwayat alergi ini, teman-teman, ya. Memiliki riwayat yang alergi ini. Ini yang membuat jawabannya itu adalah ditolak, tidak lolos donor, adalah ditolak secara permanen. Kalau kita melihat aturan, teman-teman, di dalam aturan tersebut kalau dalam seleksi donor itu ya ada persyaratan donor, ditolak secara permanen dan ditolak secara sementara. Nah, alergi ini termasuk ditolak yang secara permanen ya, secara permanen ya. Nah, kalau yang ditolak secara sementara itu di bawahnya ini, termasuk misalkan cabut gigi ini ya. Cabut gigi ini juga ditolak ya, tapi secara permanen. Cabut gigi juga ditolak ya ketika dia cabut giginya itu datang ke lokasi donor atau ke PMI itu dia H+3 atau H+5 itu ditolak ya. Karena apa? Untuk persyaratan yang ditolak secara permanen untuk cabut gigi itu ini ya ditolak selama 7 hari ya, 7 hari setelah cabut gigi itu ditolak. Setelah 7 hari maka dia boleh untuk donor lagi ya. Kalau tekanan darah tinggi bagaimana? Ya jelas tidak jawabannya ya. Karena apa? Di sini masih dalam kategori normal ya. Lolos donor karena tidak ada keluhan lagi. Ya mungkin ini bisa menjadi bahan pikiran di awal-awal teman-teman ya. Ketika teman-teman baru membaca, oh tidak lolos donor nih karena dia tidak ada keluhan, juga tidak ada tampilan yang bermasalah. Ya, itu juga mungkin bisa di awal teman-teman bisa sebagai pertimbangan jawaban. Namun ketika teman-teman sudah ingat, sudah refresh kembali terkait dengan peraturan ketika mengingat bahwa oh ada alergi di situ. Nah, ternyata alergi ini salah satu alasan untuk tidak lolos donor dan ditolak secara permanen. Ya, itu untuk soal nomor 2 ya, teman-teman ya. Kemudian soal yang nomor 3. Nah ini, soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah tidak lolos donor. Karena apa? HB-nya tinggi ya. Berapa? 18. Nah kita lihat lagi di aturan bahwa ketika di dalam aturan untuk hemoglobin, tekanan nilainya yang rujukan yang digunakan itu adalah 12,5 sampai dengan 17 gram per desiliter.
liter. Di situ pada kasus itu pemeriksaan HB-nya dia 18, tentunya ini tidak diperkenankan untuk donor. Tekanan darah bagaimana? Tekanan darah masih dalam batas maksimal untuk normal ya, 160/100, jadi masih diperbolehkan. Nadi normal ya tidak masalah karena nadi itu rentangnya 50-100. Walaupun ada yang mengatakan 60-100 ya, tapi kalau kita menggunakan patokan yang dari Permenkes ini 50-100 itu masih boleh ya. Dan ini nilainya 70, tentunya tidak masalah. Kemudian suhu bagaimana? Suhu 38 derajat Celcius. Sebenarnya itu bisa menjadi pertimbangan, tapi di jawaban tidak ada ya, di jawaban tidak ada sehingga tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam jawaban. Kalau hepatitis bagaimana? Tidak lolos karena pernah mengalami penyakit hepatitis ya. Hepatitis C itu masa penolakannya ya, atau kalau tidak salah ya, nanti teman-teman cek lagi ya. Itu batasan penolakannya setelah sembuh itu penolakan selama 6 bulan. Kalau lebih daripada 6 bulan itu masih atau boleh untuk donor kembali ya. Kemudian ditolak secara permanen tidak ya, tidak ada penolakan secara permanen. Ya demikian teman-teman untuk pembahasan soal yang nomor 3 ini. Pembahasan pada kesempatan ini cukup singkat ya. Karena pembahasannya sudah jelas, sudah ada di dalam dalam aturan, sehingga teman-teman tinggal merefresh kembali, memahamkan kembali diri untuk sering-sering membaca terkait dengan aturan itu, supaya teman-teman lebih mempermudah kalian untuk bisa membahas atau menjawab soal-soal yang berkaitan dengan seleksi donor ya. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan soal seleksi donor pada episode yang ke-31 ini, yang kami mengucapkan mohon maaf ya atas kesalahan yang mungkin ataupun kekurangan yang mungkin saya sampaikan atau saya paparkan yang tidak tepat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan tentunya hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan kesalahan tentunya hanya milik saya pribadi. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode selanjutnya di TBDpedia, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.